Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Fauzi Bahar sampai mengatakan bahwa pada intinya tidak membolehkan Menteri Agama menginjakkan kaki di tanah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang selama beberapa hari terakhir ini kita kembali bagaikan tidak berhenti mendengarkan berbagai masukan, berbagai saran, berbagai kritikan dari warga masyarakat di hampir di seluruh Indonesia tentang pernyataan Bapak Menteri Agama RI yang mengatakan tentang persoalan pengaturan mic atau pengeras suara di masjid-masjid seperti untuk azan, yang beliau menyebut dan itu adalah perumpamaannya kepada anjing. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur. Dalam hal ini terlalu banyak yang memberikan komentar, tapi satu hal yang kita rasakan agak menyentak adalah pernyataan dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat, Dr. Fauzi Bahar, MSI, yang juga mantan wali kota Padang dan mantan calon gubernur Sumatera Barat. Fauzi Bahar dalam ini dengan tegas mengatakan tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Fauzi Bahar sampai mengatakan bahwa pada intinya tidak membolehkan Menteri Agama menginjakkan kaki di tanah Minang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandingkan syarat menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Agama RI kita sarankan menyampaikan klarifikasi kepada seluruh rakyat Indonesia secepat-cepatnya tentang hal ini. Kita yakin bahwa Bapak Menteri Agama tidak ada maksud untuk hal-hal yang negatif dalam hal ini. Tetapi yang namanya manusia tentu punya kekurangan dan kelebihan dan punya kekhilafan. Dengan demikian kita berharap tentunya kita kembali tenang, kita kembali sejuk dan persepsi warga negara Indonesia kembali positif tentang apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Dan ke depan tentu kita juga berharap tidak saja Menteri Agama tetapi seluruh pejabat negara dalam berbicara di depan publik sungguh perlu hati-hati. Sebab kita baru saja heboh oleh pernyataan seorang anggota DPR RI RT Dahlan tentang tidak boleh berbahasa Sunda dalam rapat kerja dan malah meminta copot Kajati yang berbahasa Sunda dalam rapat kerja. Sehingga kita berharap agar negara kita ke depan makin tenang, makin sejuk, makin rukun. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa